Oke, selamat siang semuanya. Mungkin ada kendala sedikit. Kita langsung saja membuka acara ini. Selamat datang, murid-murid semua, Karis, juga guru-guru Karis, terutama juga Pak Peter Hidayat, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan-masukan kepada kita semua tentang khususnya tentang bagaimana menjadi entrepreneur yang sukses, entrepreneur yang baik. Pasti banyak di antara murid-murid yang ingin menjadi seorang entrepreneur ke depannya, jadi ini pasti sesuatu hal yang sangat-sangat menarik. Dan yang pasti untuk menjadi entrepreneur yang sukses, tidak cukup hanya punya nama Peter ya, karena saya kenal Peter Tanuri, ada Peter ada sekarang Pak Peter Hidayat juga, ya. Kemudian ada beberapa Pak Peter yang terkenal di Indonesia yang seorang pengusaha gitu ya. Tapi nama Peter tentu saja tidak cukup. Kita dengarkan nanti baik-baik apa yang akan disampaikan oleh Pak Peter Hidayat. Saya rasa ini akan menjadi sesi yang sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Oleh karena itu, mari kita tajamkan pikiran kita buka kuping kita sehingga wawasan kita juga menjadi lebih luas. Mari kita berdoa dulu untuk membuka sesi kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh belajar, walau dengan tidak menatap muka Tuhan, kami bersyukur dengan teknologi yang ada sehingga kami masih bisa belajar Tuhan. Oleh karena itu, bantu kami Tuhan untuk mendapatkan kemauan untuk belajar, kedisiplinan untuk belajar, untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Peter Hidayat pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Amin. Oke, selanjutnya silakan pemutaran video sponsor. Oke, baik. Terima kasih untuk semua sponsor yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Career Week sudah berjalan dengan sangat baik juga oleh karena sponsor yang sudah berbaik hati membantu acara ini. Termasuk juga tentu saja murid-murid semua yang sudah mengikuti dengan sangat baik. Kita akan ada award untuk murid yang paling aktif ya, yang kemudian yang aktif bertanya, aktif menjawab, kemudian juga selalu open camp ya, itu penting sekali. Terus kemudian rajin mengisi daftar hadir. Jadi itu yang menjadi kriteria untuk award siswa terbaik untuk Career Week ini, selama Career Week ini. Oke, baik. Sekarang saya akan perkenalkan pembicara kita pada siang hari ini, Pak Peter Hidayat. Saya sudah sering mendengar namanya dari Pak Paul, yang selalu berbicara tentang Pak Peter dengan sangat luar biasa positif, dengan sangat luar biasa hormat. Jadi saya rasa kita akan bisa belajar banyak dari pengalaman Pak Peter yang luar biasa panjang, jatuh bangun Pak Peter di dunia bisnis, garment terutama,
dan kita bisa, saya rasa, mendapatkan begitu banyak hal. Saya sangat looking forward untuk acara pada siang hari ini. Sempat sudah berbicara dengan Pak Peter, jadi semakin semangat, dan saya rasa anak-anak juga pasti akan mendapatkan sesuatu untuk hari ini dari Pak Peter. Baik, ada CV dari Pak Peter Hidayat supaya kita bisa semakin mengenal dulu siapa Pak Peter Hidayat yang akan berbicara kepada kita sebentar lagi. Oke, silakan video CV Pak Peter Hidayat. Baik, kita bisa lihat di sana bagaimana Pak Peter punya pengalaman di Indonesia, bahkan luar negeri, kemudian bukan hanya seorang pengusaha, tapi seorang pengusaha yang anak Tuhan, yang juga terlibat dalam pekerjaan Tuhan, termasuk menjadi bagian daripada board Karis sejak 2011. Baik, Pak Peter Hidayat, kita berikan waktu dan tempat. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Tim. Ini kehormatan bagi saya. MC-nya barang impor ya, made in Germany, ini luar biasa. Terima kasih Pak Tim. Hari ini saya juga bersyukur bahwa panitia daripada Career Week ini mengundang saya untuk berbagi begitu ya. Ini merupakan satu hal yang luar biasa ya buat karis. Zaman saya itu boro-boro ada Career Week gitu ya, semua harus cari sendiri. Jadi saya katakan ini luar binasa gitu, karena bagus sekali. Nah, hari ini saya mengambil tema apakah pilihanku itu sama dengan passionku ya. Ini dulu waktu saya milih jurusan itu ikut arus terus terang, tidak sesuai dengan passion itu ikut popularitasnya. Nah, sebelum saya mulai, saya ingin berbagi satu cerita adik-adik atau para guru sekalian, ada yang kenal Bapak ini? Siapa namanya? Einstein. Einstein, oke. Nah, saya mau cerita kisah nyata tentang Einstein ya, karena dia seorang pakar fisika yang luar biasa ya, penemu hukum relativitas, dan melalui beliau ini dunia berubah total ya, ada dunia industri dan sebagainya. Tapi suatu hari, karena dia sering diundang oleh berbagai institusi ya, termasuk universitas pada saat itu, dan dia sangat sibuk, semua disiapkan oleh asistennya. Suatu hari dia hampir terlambat, dia bergegas masuk ke gerbong kereta api ya, kemudian duduk santai setelah masuk, dan mulai pada zaman itu kalian tahu sendiri ya, belum computerized, semua pakai kartu ya, seperti zaman 20 tahun yang lalu saya naik kereta masih pakai karcis gitu ya, di plong. Tiba-tiba kondektur itu dari jauh sudah kelihatan sama Pak Einstein, dia sibuk sekali mencari karcis. Dan dia begitu sibuk, kemudian kondektur itu setelah mendekat, dia bilang, Bapak Einstein jangan sibuk-sibuk, saya tahu pasti Bapak orang terkenal, bukan orang tercemar begitu ya. Pasti sudah membeli tiket gitu. Udah jangan sibuk. Akhirnya kondektur itu lewat ya. Kemudian kondektur itu kembali ke gerbong basisnya. Dia masih melihat Bapak Einstein masih sibuk mencari tiket. Pak Einstein, tolong jangan sibuk-sibuk. Saya yakin percaya Bapak sudah membeli tiket dan tidak ada masalah tentang tiket itu. Anda bilang tidak ada masalah. Saya punya masalah besar, dia bilang. Dengan tidak menemukan tiket itu, saya tidak tahu di stasiun mana saya akan berhenti. Bayangkan coba. Zaman itu jangankan telepon genggam telepon pun susah dicari, betul tidak? Tidak bisa komunikasi dengan sekretarisnya. Bagaimana itu? Bayangkan, ini Einstein ya, kaliber Einstein suatu hari dia tidak tahu tujuan berhenti. Bayangkan, saudara, manusia
begitu seperti roda ya, diputar-putar tetapi hidup banyak sekali tanpa tujuan. Dan satu statement Einstein yang mengatakan sangat baik sekali. Kalau saya harus memecahkan problem dalam 1 jam, dia bilang, 55 menit saya akan coba memahami apa yang menjadi pertanyaan. Nah, setelah saya paham akan pertanyaan itu, dengan 5 menit saya bisa memecahkan masalah itu. Tetapi kenyataan manusia hidup ya, kebanyakan pengennya solusi. Nggak tahu pertanyaan why-nya. Yang tahu pengen what-nya dan how-nya. Nah, ini yang menjadi masalah hidup manusia. Seharusnya kita harus bertanya ya di dalam hidup ini, why on earth am I here for? Kenapa saya ada di dunia ini? Ini pertanyaan yang harusnya 95% dari waktu kita menggumuli setiap saat. Why, bukan how, what, itu belakangan gitu ya. Nah, saya ingin flashback tentang kebenaran firman ya. Waktu Tuhan menciptakan bumi serta isinya dari ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, Tuhan memberi bentuk dan Tuhan juga menyuruh manusia menaklukkan. Dari tidak ada isi, kosong, Tuhan memberi isi dan memberikan mandat kepada manusia beranak cucu supaya memenuhi bumi. Artinya Allah bukan hanya bekerja tetapi mengutus pekerja-pekerja untuk meneruskan pekerjaannya. Karena Allah dari dulu, dari kekal sampai kekal dia tetap bekerja. Yesus dalam Yohanes mengatakan, Bapakku bekerja dan sekarang pun aku terus bekerja. Oleh sebab itu, ketika manusia diciptakan dengan unik, serupa dengan gambar Allah di Kejadian 1, akhir ayat Kejadian pasal 1, Allah mengatakan, sungguh amat baik. Tidak ada ciptaan lain yang dikatakan sungguh amat baik. Kenapa? Karena alasannya adalah ada keserupaan, ada citra Allah yang ingin diterapkan kepada manusia. Ada relasi keintiman yang Allah inginkan. Kemudian ada sustainability, keberlanjutan. Keserupaan Allah kita adalah Allah yang bekerja dari kekal sampai kekal, tidak pernah berhenti. Nah, hal ini yang harus kita pahami. Dan jangan lupa, ketika Allah memandatkan beranak cucu, kalau bahasa aslinya ya, bahasa Yunani dan Ibrani dikatakan kabas dan radah, itu artinya mengindikasikan walaupun segala sesuatu yang Tuhan sudah ciptakan, sebagian besar belum dikembangkan. Itu artinya Tuhan menciptakan alam dengan potensi yang sangat besar, tetapi belum digali, dikembangkan. Oleh sebab itu, ketika manusia diberikan mandat beranak cucu, menguasai bumi, artinya mereka menjadi mitra kerja Allah untuk mengembangkan bumi. Ini yang harus kita pahami. Dan mandat budaya, mandat kerja, manusia dipanggil untuk supaya ikut serta di dalam karya Tuhan yang begitu agung, supaya ada keberlanjutan melalui kerja manusia. Kenapa ada ilmu pengetahuan? Kenapa kita harus belajar? Ada teknologi, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kita bersyukur di dalam Career Week ini saya melihat ada ahli pajak begitu ya, ada nurse, ada ahli bangunan, kemarin ada entrepreneur, dan saya pribadi juga sebagai pengusaha. Tuhan ingin supaya mandat kerja itu dijalankan. Nah, oleh sebab itu kita harus paham pertanyaan penting ini harusnya kita tanya kepada diri masing-masing. Tuhan, kenapa saya ada di dunia ini? Ya, adik-adik, guru-guru, termasuk saya sendiri, kita tidak bisa memilih. Karena memang Tuhan sudah memandatkan kita lahir di dunia. Kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan, betul tidak? Kita tidak bisa memilih warga negara. Dulu saya protes kenapa saya dilahirkan di Indonesia, bukan di Amerika atau di Eropa. Saya pernah proses ke Tuhan, tapi nggak bisa milih begitu ya. Tetapi pertanyaan yang di bawah ini penting ya. Are you what to do or you do what you are? Ini berbeda sekali. Tuhan menciptakan, kalau bahasa Inggris saya senang sekali dengan istilah bahasa Inggris ya Fatim ya. Manusia disebut human being ya. Beda sekali antara human doing dan human being. Nah, coba kalau saya bertanya kepada Fatim misalnya, who are you? What are you doing?
Pak Timo pasti menjelaskan, oh saya coach daripada sepak bola, saya guru di Karis dan sebagainya. Itu peran daripada Pak Tim ya. Tetapi kalau ditanya who you are, beda ya. Are you what to do or you do what you are? Nah, bedanya yang satu human doing, yang satu human being. Sedangkan waktu kita belajar ya, dari knowing prosesnya seharusnya jadi being dulu, baru doing. Itu adalah proses yang benar. Jangan sampai kita memiliki knowledge, tidak menjadi being, langsung kita doing. Sehingga tidak tahu maksud yang dikerjakan begitu ya. Tanpa tujuan hidup, kita terus aja digulir dengan kondisi daripada lingkungan kita. Negara berubah, kita berubah, dan sebagainya. Nah, jadi profesi bisnis adalah satu calling ya, panggilan, menciptakan lapangan kerja, menjalankan bisnis itu dengan baik dan menghasilkan sehingga menjadi berkat bagi sesama. Kemudian ini marketplace ini sebagai satu lahan saja, bukan tujuan. Di mana kita menerapkan satu penatalayan menjadi mitra kerja Allah di dunia ini. Bekerja itu harus mendapatkan keuntungan, bisnis harus ada profit, kalau tidak jadi charity ya. Mandat budaya ini bergantung daripada beranak cucu, kita harus terus multiply. Oleh sebab itu di dalam Matius 28 ini sebetulnya amanat agung, tetapi amanat agung itu selain penginjilan, kita harus memuridkan, menjadikan, memanusiakan manusia supaya bumi ini dikelola bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau Pak Tim ini made in Germany, ayah saya ini made in China, Pak Tim. Saya sudah di-assembling di Indonesia ya, walaupun spare part-nya diimport dari China begitu ya. Nah, tadi saya cerita ke Pak Tim itu, saya nggak tahu papa mama saya ini sangat hobi memproduksi bayi begitu ya. Hampir tiap tahun ada bayi baru, 2 tahun sekali ada bayi baru. Jadi keluarga saya ini keluarga KB ya, keluarga besar. Ada 10 kakak beradik. Tadi saya cerita, Pak Tim kapan ngajar keluarga saya tim sepak bola, karena bisa lengkap ya. Dan di bawah itu ipar saya ya, jadi adik ipar, istri, keluarga istri, dan di sebelah kanan itu saya punya keponakan 25, anak dari keponakan ada 8 begitu ya. Jadi ibu dan ayah saya walaupun bukan orang percaya tadinya ya, tapi sejak anak-anak percaya mereka puji Tuhan kenal Kristus, itu menerapkan Kejadian 1 ayat 28. Semua adik kakak saya punya anak ya, makanya saya banyak keponakan, tapi saya hanya punya satu anak saja, yaitu anak mertua saya ya. Jadi mertua saya, anak paling besarnya, diberikan kepada saya sebagai pendamping hidup. Hanya satu-satunya saya yang tidak punya anak kandung, tapi puji Tuhan saya menjalankan hidup dengan sukacita. Nah, saya mau sedikit sharing. Dulu saya sangat egois sekali. Saya dimandatkan oleh ayah saya yang punya pabrik sarung ya. Ayah nih kerja sendiri, kamu tolong jangan lanjut sekolah. Di SMA itu saya sudah divonis, tolong jangan lanjut sekolah, kamu harus bantu saya. Kamu punya adik 2 kakak, 7 adik nih terlalu banyak, kamu harus bantu. Tapi saya kok tidak senang dengan sistem ayah saya ya, manajemen by nongkrong begitu ya, sangat kolot. Jadi saya betul-betul berusaha, my dreamland itu saya lari ke Amerika gitu ya. Singkat cerita, saya studi di sana, saya pengen independen dan saya bekerja keras ya sambil sekolah full time karena foreign student harus full time. Saya kerja antara 24 sampai 26 jam per minggu di Pizza MN di California, Fresno ya. Bahkan kekurangan uang saya ngelempar-lemparin koran ke 80 rumah. Jadi hampir 36 jam kalau dengan koran itu saya kerja seminggu dan sekolah full time. Jadi zaman saya itu jangankan weekend ya, bisa nonton dan sebagainya, tidak ada fun bagi saya bekerja karena saya ingin independen begitu ya. Dan puji Tuhan saya memimpin fellowship, saya jadi wakil kedutaan di San Francisco untuk kota saya di Fresno, aktif di dalam organisasi. Dan yang mengubah hidup saya adalah Kampus Crusade for Christ ya. Saya bertumbuh di seperti perkantasnya di Indonesia gitu ya.
dengan orang-orang bule, orang-orang Amerika itu. Bahkan di summer project saya ikut itu 84 peserta. Saya hanya foreign student satu-satunya. Jadi saya jadi alien waktu itu ya. Semua warga negara Amerika, walaupun ada 2 orang Chinese, 1 orang Jepang, tapi sudah warga Amerika. Nah, yang saya belajar sungguh-sungguh, panggilan saya dibentuk pada saat Kampus Research WordPress. Kenapa? Waktu saya ikut ini selama 10 minggu, saya harus kerja full time, harus cari kerja. Semua tidak boleh dibiayai oleh orang tua atau didukung orang lain ya. Jadi summer project itu harus dari hasil kerja, setiap malam Senin sampai Jumat kecuali Kamis itu 3 jam malam-malam belajar teologi, kemudian Kamis harus Kamis dan Sabtu ke pantai untuk sharing the gospel ya. Hari Minggu saya gabung dengan gereja lokal melayani bersama-sama dengan gereja lokal. Nah, jadi saya pikir wah, kalau begitu bukan hanya pendeta atau hamba Tuhan yang bisa melayani, saya pun walaupun profesinya bukan pastor, ke depan saya bisa terlibat pelayanan dong. Nah, disinilah saya memahami tentang stewardship, tentang pengelola. Saya bukan pemilik, Tuhan yang memiliki, saya hanya mengelola. Dan saya pernah KKR berdiri, tetapi bukan menjadi hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya bebannya jadi pengusaha, tapi Tuhan tolong pakai sebagaimana adanya saya bisa Tuhan pakai menjadi hamba. Nah, itu komitmen. Jadi di Hawaii inilah saya menemukan jati diri, tujuan saya, dan 3 tokoh ini menjadi inspirasi saya waktu muda. Bill Bright, pendiri kampus Crusade ya. Dia orang pandai, kalau dia jadi pengusaha bisa kaya raya, tetapi dia betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk Tuhan. Nah, mertua daripada kakaknya Pak Paul Richardson, Steve Richardson, ini Ted Fletcher ini pendiri daripada Pioneers Mission ya, di mana saya pernah jadi anggota yayasannya. Ini sangat menginspirasi saya karena sejak dia jadi Wall Street Executive, Sales Executive ya, Wall Street Journal itu dia di dalam top posisi, dia mengundurkan diri sengaja waktu umur 50-an itu dia mendirikan Badan Misi Pionir dengan uang pribadi ya, menjual rumahnya, pindah ke rumah yang sederhana. Ini sungguh-sungguh menjadi teladan bagi saya begitu ya. Kemudian yang sebelah kanan ini Philip Tsai ini seorang pilot komandor F-15 ya di Taiwan. Itu dia luar biasa terpakai oleh pemerintah Taiwan. Dia mengundurkan diri sampai waktu itu FHR baru saja mulai bisnisnya penerbangan. Dia mau merekrut Pak Philip Tsai dengan gaji yang luar biasa, dia tolak. Dia sengaja jadi misionari ke pedalaman Kalimantan ya. Saya terbang dengan beliau ke Kalimantan Timur dan membawa dokter dari Taiwan 3 bulan melatih orang yang berbaju coklat itu orang Dayak ya, itu seperti orang Chinese padahal orang Dayak. Nah, banyak orang-orang yang menginspirasi saya, kok orang awam ini luar biasa ya. Bagi saya termotivasi begitu ya. Dengan talenta, kemampuan, profesionalnya, usahanya, mereka bisa melayani Tuhan. Ini menjadi inspirasi bagi saya. Oleh sebab itu, sebetulnya bergantung daripada attitude ya. Sikap hati di hadapan Tuhan, mau pengusaha, mau dokter, mau insinyur, mau lawyer, mau pengacara, pengangguran banyak acara, begitu ya. Itu tergantung daripada sikap hati. Nah, saya mau menjelaskan, sikap hati ini menentukan pola pikir kita. Bagaimana kita melihat, itu semua timbul dari hati yang paling dalam. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan Yeremia 7 ayat 19 mengatakan betapa liciknya hati manusia ya. Itu karena semua nggak tahu di dalamnya. Tetapi yang saya ingin ceritakan, hati ini membentuk pola pikir kita ya. Dan pola pikir kita ini dilandasi oleh belief system kita. Ini yang menjadi dasar kita. Baru kita memilih values, yaitu nilai-nilai dalam hidup. Apakah kita ingin memilih nilai-nilai yang berdampak untuk kekekalan atau hanya sementara saja. Nah, ini pilihan. Baru kita choices ya, banyak choices termasuk nanti adik-adik yang tingkat 12 mau milih universitas, itu choices. Mau kemana kalian, itu choices. Baru tingkah laku. Nah,
Di luarnya itu adalah dampak, konsekuensi, akibat, atau buah. Nah, kalau bicara dampak, saya ingin menjelaskan tentang pohon. Nah, coba perhatikan, pohon yang paling penting itu dari akarnya. Saya senang tanaman ya, di rumah ini saya banyak sekali tanaman, dan istri saya juga sekarang karena COVID hobi ya, tanaman sayur, tanaman bunga, dia buat pupuk sendiri. Saya pernah membeli sebuah pohon palem ya, ini sudah lama sekali, sudah kejadiannya 12 tahun yang lalu. Begitu ini sudah digaranti ya, saya bayar mahal, dia bilang, "Pak, pohon palem ini digaranti hidup," katanya. Tahu-tahu 3 bulan kemudian, itu pohon palem itu kok daunnya coklat. Waduh, saya merasa tertipu nih. Saya panggil tukang pohon ini, "Pak, Bapak ke rumah saya, Pak, kok pohonnya mati?" "Ah, nggak mungkin, Pak, saya bukan hanya ratusan, saya ribuan jual pohon itu. Nggak mungkin. Kalau mati saya ganti." Dia datang ke rumah, Pak. Betapa kaget begitu lihat memang sudah coklat daunnya. Dia bilang, "Bapak punya cangkul, coba saya pinjam, Pak." Dia cangkul. Dia lihat akarnya, ternyata saya sangat kaget sekali melihat pohon itu. Akarnya sudah habis dimakan rayap. Bayangkan coba. Bapak itu ngomong ke sini, ke saya, "Pak, minta maaf saya tidak bisa mengganti pohon yang saya jual ke Bapak. Karena saya jual pohon yang sehat, tapi saya tidak jual rayap ke Bapak," katanya. "Rayap itu sudah ada di dalam tanah Bapak." Waduh, saya harus beli lagi pohon dengan mahal gitu. Jadi disuntikin dulu rayapnya. Nah, jadi akar ini sangat menentukan sekali ya. Saya cerita dari atas dulu. Buah itu hanya konsekuensi ya. Ranting itu adalah perilaku. Batang itu adalah nilai-nilai yang kita pilih. Tetapi akar ini adalah belief system kita. Kalau belief system kita ini salah, bayangkan coba. Berarti akarnya itu seperti yang kena rayap begitu ya. Batang, ranting, buahnya tidak akan tumbuh dengan baik. Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Lukas 6 ayat 43 ya. Kalau pohon yang baik itu pasti menghasilkan buah yang baik juga. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, Tuhan Yesus katakan. Dan tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Nah, kembali lagi kepada belief system. Kalau kita pengen memiliki buah yang baik, hasilnya baik dalam hidup kita harus punya belief system yang kuat. Coba saya ingin berikan 3 contoh di sini. Kalau sistem kepercayaan kita rusak, ini pohon yang kering kerontang itu lies-nya banyak ya, kebohongannya mendominasi. Truth-nya sangat sedikit sekali. Ini belief system kita kacau nih. Pohonnya jadi kering kerontang. Dan di tengah itu sudah lebih baik, truth-nya itu 50%, tapi lies-nya masih 50%. Itu tidak menghasilkan buah yang baik. Nah, di sebelah kanan itu adalah yang benar. Itu truth-nya mendominasi, lies-nya sedikit. Saya tidak tahu. Coba kalian adik-adik tingkat 10, 11, 12, termasuk guru-guru, kalian di posisi pohon yang mana? Kalau ditanya ya. Nggak usah dijawab di sini nanti malam ya, gumuli di hadapan Tuhan. Saya ini pohon yang mana gitu. Belief system saya ini yang mana? Nah, kalau saya tanya negara Indonesia ya, negara Indonesia ini pohonnya yang sebelah kiri, tengah atau kanan? Coba ada yang berani menjawab, nggak 1-2 orang? Nggak apa-apa. Katanya sponsor kasih hadiah ya Pak Tim kalau jawabnya benar ya. Ayo dijawab, kalau ada yang aktif kan nanti bisa langsung dapat award ya. Kira-kira yang mana tuh negara kita representatif pohonnya di mana nih? Yang kiri, tengah, atau yang paling kanan? Ada yang berani jawab? Ibu guru boleh juga? Oke, tidak apa-apa ya. Nanti jawab masing-masing di rumah. Puji Tuhan kita punya Jokowi sekarang. Saya berharap pohonnya sedang mengarah ke sana ya Pak Tim ya, ke arah kanan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di dalam belief system ini saya belajar dari Peter Drucker ini ya, seorang konsultan manajemen dari Austria mengatakan begini.
kalau kita punya value yang benar, ya biasa di dalam zaman industri orang kalau tanya atau cari kerjaan tuh Pak, jabatan saya ini jobnya apa, fasilitasnya apa, saya gajinya berapa, biasa ditanya begitu. Tapi dia mengatakan begini, di era knowledge yang begitu berlimpah, apalagi sekarang zaman komunikasi, sebetulnya workers atau profesional harusnya menanyakan what should my contributor to your company? Apa yang saya bisa kontribusikan kepada perusahaan Anda di mana saya sudah diterima sebagai staf Anda. Ini yang jarang sekali ketemu. Saya yakin ya mungkin dari 1.000 hanya 1 orang yang menjawab ini karena punya belief system yang benar. Nah, saya ingin menjelaskan tentang work value ya, bukan work ethos ya, bukan etos kerja, tetapi ini nilai kerja, jangan salah paham. Kalau etos kerja sangat menekankan tentang ketaatan, obedient, tentang kerajinan, tentang pengetahuan ya. Tetapi kalau nilai kerja itu obedient itu hanya zero, tidak menyumbang apa-apa. Karena kalau dia tidak obey ya tersisih gitu ya. Diligent itu hanya 5%, intelektual itu hanya 15%. Oleh sebab itu, waktu saya ikut seminar tentang karakter oleh Risa Badudu, dia mengatakan di tahun 2019, UGM itu Universitas Gadjah Mada itu meluluskan lulusan yang 55% cum laude, luar binasa bukan? Tapi kenyataannya banyak yang tidak bisa apa-apa. Nah, tetapi kalau perhatikan, begitu ke inisiatif, ini menyumbangkan nilai kerja itu 20%. Kreativitas 25%. Passion paling tinggi 35%. Nah, jadi kalau Anda atau adik-adik hanya mendapatkan kerajinan dan ketaatan yang dipaksa begitu ya, karena peraturan dan pengetahuan saja tanpa ada inisiatif pribadi untuk mengembangkan, tanpa ada kreativitas yang dikembangkan dan ada hasrat, minat yang timbul di dalam diri masing-masing, itu hanya 20%. Ini saya sangat setuju sekali. Sebenarnya saya banyak contoh cuman karena waktu ya. Ada satu perusahaan tekstil yang membeli mesin yang sangat mahal sekali dari UK. Itu produktivitasnya itu sangat bagus sekali ya. Begitu mesin itu rusak, itu produktivitasnya turun 20%. Dan teknisinya sudah 3 bulan memperbaiki, bulan keempat tidak sembuh-sembuh mesin itu. Ownernya sampai bilang, waduh, gimana tanpa mesin itu sembuh, produktivitasnya tidak bisa naik kembali. Dia telepon kepada penjual mesinnya, karena ini sudah tidak ada warranty ya, sudah 10 tahun. Ya, penjual mesin itu, Pak, ini sudah di luar warranty. Bapak nggak salah, coba perbaiki sendiri. Karena kalau teknisi saya diutus ke sana, selain uang tiket dan sebagainya, catnya mahal sekali. Nggak apa-apa, saya akan bayar. Kata, udah 4 bulan teknisi saya tidak bisa menyelesaikan masalah. Mesin itu tidak running, katanya. Akhirnya datanglah teknisi itu ke pabriknya. Betapa kaget teknisi lokal melihat dalam waktu setengah hari saja, ya, ukurannya bukan minggu, bukan bulan, setengah hari mesin itu langsung jalan. Betapa kagetnya teknisi lokal itu. Nah, ownernya itu waktu melihat tagihannya, tiket berapa, catnya berapa, sangat mengagetkan sekali. Oh, kok mahal sekali? Oh, saya ini hanya pesuruh dari bos saya, tapi saya bukan karyawan Bapak. Kalau dibandingkan dengan karyawan ya minta maaf. Jadi coba bosnya mengatakan, ini kan gaji karyawan saya 3 tahun. Teknis saya 3 tahun, masa dicat segini? Wah, jadi saudara-saudara, karyawan itu bertahun-tahun pun mungkin tidak bisa menyelesaikan. Work value-nya tidak ada. Tapi teknisi itu dengan setengah hari bisa menghasilkan work value yang sangat tinggi. Jadi adik-adik bisa nangkep ya, beda antara work ethos dengan work value. Jadi kalau kita sekolah, coba berpikir inisiatif mengerjakan. Jangan karena disuruh guru saja. Jangan karena disuruh papa mama saja. Kreativitas itu harus dikembangkan. Passion itu harus ditingkatkan. Nah ini. Kemudian saya mendapatkan hal yang
sangat baik tentang quotient ya. Ini saya dapat dari SPI, Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Jadi ada 9 quotient ini. SQ bukan Singapore Airlines ya. Ini spiritual quotient tentang kerohanian penting dalam hidup ya. EQ emotional quotient. Ini IQ semua sudah tahu intelektual. Tetapi ada adversity quotient. Ini namanya daya juang. Jadi bukan kita ini sustain tetapi bisa resilient. Artinya dalam kondisi sulit, dalam kondisi COVID, dalam kondisi krismon, tetap kita bisa bertahan. Itu adversity quotient. Kemudian ada AQ, namanya adaptive quotient. Cepat tanggap, orang tidak pasif nunggu orang lain, tetapi dia cepat tanggap. Kemudian ada FQ, financial quotient. Dia bisa peka sekali tentang keuangan begitu ya. Kemudian CQ, nah ini kreativitas quotient ya, creativity quotient. CQ communication quotient. Jadi mampu untuk berkomunikasi dengan baik, dan juga terakhir ada SQ lagi. Ini penting sekali. Social quotient. Kita peka terhadap sosial lingkungan di sekitar kita. Dan ini kalau kita membangun satu perusahaan atau satu rumah tangga atau hidup, harus dipaksa. Artinya P itu prayer ya. A itu adalah attitude, sikap kita ya, termasuk karakter. K itu knowledge, ada pengetahuan. Kemudian ada skill, baik skill yang khusus atau life skill, ini harus ada. Kemudian action ya, ada tindakan, bukan NATO ya. No action talk only kalau NATO ya. Tetapi ini lebih banyak action. Nah, semua bangunan ini harus dibangun dengan dasar-dasar mengucap syukur, visi mimpi, ada kasih daripada Kristus, ada pembelajaran, kebenaran yang dibangun, ada passion di dalam gairah jiwa, kemudian ada kreativitas, melayani di dalam kehidupan, integritas yang betul-betul kita jujur di hadapan Tuhan, value untuk eternity, bahkan tim ya di dalam keluarga saya punya penekanan yaitu together everyone achieve more. Mari talenta berbeda-beda kita satu tim. Dan dampak ini akan dibawa kepada goal akhir yaitu kekekalan bersama dengan juru selamat kita. Nah, adik-adik semua coba selama kalian belajar, coba luangkan waktu sebanyak mungkin memikirkan hal-hal bukan hanya apa yang dikasih di dalam pelajaran, tapi dikembangkan secara pribadi. Nah, di dalam bisnis ADIE ini kita harus peka sekali ya, apa yang menjadi kebutuhan market, apa yang menjadi keunikan produk. Saya waktu memulai bisnis garment sengaja saya pilih yang sulit, yaitu jaket ya. Kalau buat t-shirt gampang sekali, membuat jaket itu saya pernah buat jaket dengan zipper yang 8 biji untuk ekspor ya, winter jacket. Jadi saya pengen produk yang unik. Ada satu value proposition yang baik dan juga profit marginnya juga baik. Nah, di dalam bisnis idea kita harus sesuai dengan kebutuhan bagaimana marketnya ini sesuai tidak gitu ya. Ide ini bisa nggak kita offer kepada buyer dan juga bisa nggak dikembangkan sebagai business opportunity yang bisa develop. Jadi di dalam usaha atau bekerja kita harus mempunyai hati dan habit yang sungguh-sungguh bersyukur karena ini milik Tuhan. Jadi harus membuat perbedaan dengan orang-orang dunia begitu ya. Jadi coba tegakkan panggilan kita, vokasi kita ya, kerja atau usaha itu merupakan panggilan dari Tuhan. Dan kembali kepada ide tentang pekerjaan itu mengkontribusikan kemampuan kita untuk kebaikan bersama. Jadi bukan hanya untuk memperkaya diri, ini yang harus kita pahami. Jadi baik founder ya waktu itu saya sebagai pendiri atau owner, saya ngajak sibling, adik-adik dan in-laws, staff, employee, semua eksternal kontributor, subkontraktor, supplier ini menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Dan saya punya core value di dalam bisnis itu ada 3M ya. Mutual trust. Nah, ini penting sekali. Tanpa trust tidak mungkin kita bisa maju bersama. Jadi dengan buyer itu awal buyer membeli produk kepada saya itu saya bilang kamu belum kenal saya belum kenal kamu ya. Let's know one another first. Jadi session pertama dia membeli itu winter jacket itu dia trial order dulu. Setelah dia puas
mulai dia menambah order kepada saya. Nah, saya bilang, oke, kalau begitu, kalau puas, berarti kamu bisa meningkatkan relasi dengan saya ya. Oke, 1 tahun itu terus makin intim gitu ya. Nah, tahun kedua dia puas dengan produk saya juga puas dengan bisnis mitra saya. Saya bilang, mari kita pacaran, jadian ya. Lu pacar gua pacar lu ya. Oke, jadi dating tuh. Udah tahun kedua dating, makin intim. Tahun ketiga, saya bilang, yuk kita engage. Artinya kita sudah ya, tunangan ya. Berarti nggak boleh lari ke tempat lain ya. Tunangan. Tahun keempat kita marriage. Marriage artinya saya komitmen kepada kamu, kamu komitmen kepada saya. Tidak ada yang bisa memecahkan kecuali kematian. Wah, saya kayak pendeta saja jadi khotbah begitu ya. Jadi istilahnya ini mutual trust, itu harus ada trust. Kemudian ada mutual benefit. Saya tidak mau saya untung, kamu buntung, atau kamu untung, saya buntung gitu ya. Jadi yuk kita bersama-sama, berkembang bersama. Ada mutual understanding. Di sini ada komunikasi yang baik. Buyer saya 2 kali setahun ke Indonesia, saya setahun 2 kali ke Eropa begitu ya, ke Belanda. Jadi ada mutual. Jadi semua stakeholders itu baik shareholder di dalam, baik staff, karyawan, subkontraktor ini menjadi kesatuan, bukan terpisah-pisah begitu ya. Jadi kalau kalian tahu rantai pemasok pangan, petani itu membutuhkan bibit. Bibit itu dari sumber lain ya. Kemudian waktu panen dia juga perlu logistik ya untuk mengantarkan hasil buminya. Itu transport, ada storage, ada distributor begitu ya, ada wholesale, ada retail dan sebagainya. Ini jaringan, nggak bisa dipecahkan. Dan ini kita harus tahu social impact-nya ya. Jadi seperti di company saya, core-nya di dalam dulu baru keluar mengadakan social impact. Nah, saya ingin memberikan kesaksian. Jadi waktu itu saya pendiri perusahaan, saya ngajak adik-adik saya, akhirnya 7 ya, 1 kakak, 5 adik, 7 dengan saya. Kemudian saya punya anak mertua juga, ada ipar, gitu, adik ipar, semuanya 13 orang. Jadi bisnis tim, ada 4 PT ya, 4 perseroan terbatas. Together everyone achieve more. Karena setiap kita talentanya berbeda-beda, menjadi kesatuan, kolaborasi, melakukan bisnis yang sehat begitu ya. Nah, kembali lagi mutual trust, mutual benefit, mutual understanding. Oh, sorry, yang satunya understanding ya, bukan benefit lagi. Saya salah nulis tadi. Jadi selama buyer itu mulai beli dengan saya sampai saya tutup pabrik, itu tidak pernah berubah. Bahkan begitu saya harus tutup pabrik karena kalah sama Cina ya. China produknya lebih mudah. Saya diundang ke Shanghai waktu itu sama Jan Fluter, itu yang sebelah kiri pakai baju biru kacamata. Peter, can you become a director here in Shanghai? Saya bilang, aduh sorry. Kalau di Shanghai jangan deh, cari orang lain. Nah, karena sudah klop sekali, jadi kita berteman. Bukan bisnis itu semata-mata lihat uang, tetapi lihat relationship. Ini yang saya harapkan kepada adik-adik nanti ke depan ya. Jadi keluarga saya ya satu bus waktu itu kita sewa, kita main bersama dengan datang ke buyer gitu ya, kita having fun bersama. Jadi bukan hanya bisnis tetapi ada socialize. Nah, di dalam konteks kolaborasi ini menyatukan kreativitas. Jadi di sebelah kanan itu tim daripada stylist ya, itu begitu banyak kerjasama dengan saya develop produk, dan puji Tuhan 16 tahun Tuhan percayakan dan bertumbuh dengan baik begitu ya. Nah, setelah ini saya ingin menekankan adik-adik kalau mau jadi startup bisnis, coba pikirkan visi misi bisnis kalian itu apa. Terutama visi misi pribadi itu penting ya. Jadi di dalam membuat vision statement itu harus bertanya kenapa saya mendirikan perusahaan ini ya. Apa maksudnya? Kemudian menyusun how-nya, misinya. Bagaimana supaya tercapai. Tetapi yang paling penting adalah value. Kembali lagi yang paling atas ini adalah value ya. Apa yang dianut? Saya punya core value, 3M yang tadi. Tapi belief system ini menjadi yang utama. Ada prinsipal, ada etik. Ini yang menentukan bisa sustain atau resilient di dalam bisnisnya.
Nah, kembali lagi having personal misi dan juga visi jangka panjang ini harus kita miliki sebelum kita bekerja atau punya usaha. Nah, di dalam social impact karena waktu ya, saya bersyukur sekali kakak daripada Pak Paul Richardson. Sebenarnya saya mengenal kakaknya dulu ya, Steve Richardson itu pernah 7 tahun di Bandung, pernah di kantor saya bahkan gitu ya. Kantor itu 4 tahun setelah saya kerja garment, istrinya dengan Steve datang ke pabrik, istrinya minta scrap ya, potongan kain. Waktu itu saya taruh dalam berkarung-karung, dia bilang boleh nggak saya minta satu plastik bag berbagai macam warna. Saya bilang sekarung pun ambil, itu kan sampah. Saya bilang. Betapa kaget sebulan kemudian dia memperlihatkan kepada saya, Peter, what do you think about this quill? Wow, saya bilang, kuil bayi itu begitu indah sekali. Ya, this is from your rubbish, katanya. Ini dari sampahmu. Wah, saya menangis waktu itu. Adik-adik, kenapa? Mengingatkan waktu saya orang berdosa, saya adalah sampah dunia. Saya tidak memiliki nilai sama sekali. Dan dipungut oleh Tuhan, di puzzle itu diassemble lagi menjadi ciptaan baru, jadi saya begitu. Sehingga saya bilang kepada Arlin, take as much as rubbish in my factory. Saya dukung sekali, saya dukung baking, saya dukung. Akhirnya Ibu Dede yang orang Sunda itu pembantunya dilatih. Dan puji Tuhan dia menjadi anak Tuhan, jadi percaya ya. Dia sampai ngelatihin banyak pemimpin di 8 desa, ada 200 pengrajin, dan kuil ini sampai berkembang. Nah ini memberdayakan, ini saya namakan BAM ya, Business as Mission, tanpa sadar. Saya waktu mendengar seminar di Ciputra University, Pak Ciputra itu mengatakan statement, seorang entrepreneur harus mampu mengubah sampah jadi emas. Jadi saya teringat, wow, this is good. Saya bilang, itu saya sudah lakukan melalui garment. Pak Tim minta maaf ya, saya minta extend sedikit waktunya ya Pak Tim ya. Jadi akhirnya Silakan, Pak. ya, Ibu Dede ini melatih orang sampai sekarang sudah 31 tahun ya. Bisnis ini menjadi berkat bagi banyak ibu-ibu di kampung, bisa menyekolahkan anaknya. Bahkan kami mampu untuk membangun pabrik sendiri untuk kuil ini. Nah, 4P ini harus ada purpose, ya, harus ada profit, harus ada peoples, yaitu menjadi berkat bagi orang banyak, dan P yang terakhir preserve the planet, harus 4P. Kalau 5P ini bahaya, karena P kelima bisa jadi Peter buat diri saya sendiri. Ini bahaya sekali. Jadi hanya 4P ya. Purpose, profit, people, planet. Nah ini yang saya kerjakan sebagai social impact, dan setelah garment selesai, adik-adik saya ke bangunan ya, ada yang gabung dengan buat apartemen di Bandung, bangun rumah. Saya karena saya bilang ke adik-adik, udah ya saya mau fokus lebih ke ministry dan saya di interior. Jadi saya bantu di dalam interior design ya. Puji Tuhan saya senang prakarya dan seni waktu SMA. Katanya kalau seni tidak dikembangkan jadi senewen ya Pak Timo ya. Jadi puji Tuhan ini bukan karena saya sekolahnya engineering. Nah, sekarang di sekolah SHPPI di desa saya sedang melatih anak muda ini dari Nias. Coba kalian pikirkan, ini jadi college union ya, jadi kampus perkumpulan seperti kafe. Karena sekarang COVID nggak boleh keluar. Ini semua dari barang bekas ya. Ini saya dapat kayu ini dari pohon yang ditebang sama adik saya buat 3 meja dan saya taruh di kafe. Ini dari STT Stan Malang. Saya lihat kayunya bagus Pak, daripada dibuang saya ambil, saya bawa ke Bandung. Ini dari tetangga ya, pohon pinus jadi begini. Jadi semua manfaatkan bambu juga, ini saya tidak beli, tapi dikasih gitu ya, yang punya villa. Jadi manfaatkan. Jadi murid-murid di STT SFPTI belajar, oh ternyata dari sampah, dari orang yang mau buang jadi begini ya. Nah ini yang saya tekankan di kampus. Jadi prinsip daripada moto keluarga saya B2BB ya, semua senang B2 pasti ya. Tapi ini blessed to be a blessing. Nah, secara singkat,
Francisan mengatakan, tahukah Anda bahwa tidak ada yang dapat Anda lakukan dalam hidup ini lebih penting daripada mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang telah diciptakan, mengasihi sesama. Ya. Nah, kita semua punya talenta bagaimana blessed to be a blessing ini diberkati untuk menjadi saluran berkat. Nah, kalau kita dititipkan 5 benih, ya, ini yang di sebelah kiri ini menabur lebih banyak daripada yang dimakan, ya. Jadi 2 dimakan, 3 ditaburkan jadi 6. 2 dimakan, 4 ditaburkan jadi 8. 2 dimakan, 6 ditaburkan jadi 12. Terus berlipat ganda. Tetapi yang di sebelah kanan memakan lebih banyak yang daripada ditaburkan. Dimakan 3, ditaburkan 2, jadi 4. Dimakan lagi 3, ditaburkan 1, jadi 2. Lama-lama jadi entek. Betul tidak? Coba perhatikan, menabur lebih banyak daripada yang dimakan, lebih banyak hasil yang dipanen surplus dan berlimpah-limpah. Memakan lebih banyak itu berakhir dengan kekurangan. Ini alkitabiah. Nah, ini yang saya lakukan di dalam family. Sebelum kita bagi dividen, kita harus taburkan. Kita harus sharing. Kita harus memberi persembahan itu bukan hanya 10%. Itu perjanjian lama, ya. Perjanjian baru itu Roma 12 ayat 1 mempersembahkan hidup sebagai tubuhmu. Nah, ini yang menjadi berkat itu, ya puji Tuhan, selama saya jadi pengusaha terlibat di STT Sapi, ya, sudah 25 tahun mengajarkan 70% Alkitab, 30% pertanian dan vokasi, ya, di Desa Ciranjang. Kemudian pelayanan China, karena saya berhutang, ayah saya made in China, ya, 15 tahun terlibat di sekolah Alkitab di bawah tanah. Kemudian jadi board saat 2002, kemudian ikut tim EE pelayanan dan juga Unveiling Glory, ya. Jadi saya memang terlibat di beberapa organisasi termasuk perintisan sekolah di pedalaman Papua di Yahukimo, begitu ya, karena mission trip muncullah kita melatih orang-orang untuk jadi guru, melatih orang-orang untuk usaha kecil di sebelah bawah itu. Di sana ada Paul Richardson juga ikut survei, ya, waktu tahun 2006. Jadi bagaimana putra daerah itu bisa digerakkan untuk ini. Ya, minta maaf, ada ini Yayasan Betsata, jadi saya terlibat di 6 organisasi. Kemudian mementor anak muda, ya, di Discipleship Group, Man in the Mirror. Jadi saya mementor Suenda, ini sudah lebih dari 18 tahun. Suenda mementor Victor, Victor mementor lagi anak muda yang lain di kantornya, punya 2 grup. 3 tahun yang lalu Man in the Mirror hanya 1 grup di sebelah kanan gitu, ya, atas. Sekarang sudah berkembang jadi 13 grup. Nah, ini multiplikasi, ya. Nah, ini pelayanan penjara juga. Jadi kita coba gunakan waktu dengan bijak bagaimana, ya. Ini presiden muda Amerika yang pernah dibunuh mengatakan begini, perubahan adalah hukum hidup. Mereka yang hanya melihat pada masa lalu atau masa kini pasti akan kehilangan masa depan. Artinya hanya, penyesalan masa lalu atau nggak mau berubah. Kemudian satu lagi, ya, ini mungkin saya lewat, Albert Einstein mengatakan begini, adalah satu kebodohan jika kita terus-menerus melakukan hal yang sama, bukan selama, ya, tetapi selalu berusaha mengharapkan hasil yang berbeda. Ini satu kebodohan. Kita harus mengadakan perubahan mindset kita yang muncul dari hati yang terdalam kita. Mari kita berdoa, ya. Bapa di surga, kami bersyukur di dalam Career Week ini selama 8 hari kami diberkati oleh Tuhan dan Tuhan pimpin supaya apa yang sudah kami dapatkan ini tidak berlalu begitu saja, tetapi tanamkan di dalam setiap hati adik-adik para guru dan termasuk saya sendiri, supaya selama di dalam sisa hidup kami ini jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan, supaya kami sungguh pergunakan untuk demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan kami dapat berkarya menjadi berkat bagi sesama di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tim, silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Peter. Tadi saya sampai lupa ada Pak Peter Sondak. Saya pernah kenalan dengan Pak Peter Sondak. Jadi banyak orang yang namanya Pak Peter ini sukses-sukses semua. Tapi tadi kita sudah dengarkan bahwa bukan hanya sebuah nama, tapi yang paling penting adalah
visi dan misi ya, betul tadi Pak Peter ya, visi dan misi yang dilandasi bisa dikatakan di mana pada saat melakukan visi dan misi ini values yang betul-betul Pak Peter tekankan tadi. Salah satu value oleh pebisnis pada umumnya, utamanya yang hanya berbisnis untuk profit saja ya, bukan 4P seperti tadi Pak Peter bicarakan, purpose, profit, people, planet, tapi dia cuma berpikir profit saja. Itu biasanya mereka mengatakan time is money, gitu ya. Kalau versinya Pak Peter seperti apa kalimat itu? Jadi memang kebanyakan pebisnis saya perhatikan selalu orientasinya profit ya. Bahkan terus ngejar-ngejarnya itu ke profit, itu salah total. Kalau versi saya adalah bisnis itu bukan profit itu dampak ya, dampak itu konsekuensi. Tetapi nilai intinya itu membangun relasi. Dan ada satu kejujuran. Kejujuran itu penting sekali ya. Trust itu penting sekali. Kalau saya suatu hari nggak punya uang tapi punya trust ya, tetap saya dipercaya oleh orang-orang, mau ambil barang bisa dikasih kredit begitu ya. Mau menjual karena sudah ada trust, oh tahu dulu Peter garment, oh ya boleh. Saya hubungkan dengan orang tertentu begitu. Jadi trust itu penting. Malah banker-banker itu kalau kita punya reputasi company yang baik, mereka menawarkan itu dengan mendukung perusahaan, bukan hanya merampok uang kita ya, karena banker itu bisa saja ingin profit dari bank itu. Begitu Pak, jadi value itu penting sekali. Baik, value. Termasuk kedisiplinan itu sebuah value ya. Tapi Pak Peter juga bicara dengan saya mengatakan bahwa yang diutamakan adalah passion. Maka karena itu Pak Peter tadi mengatakan kita harus mencari tahu passion kita apa gitu ya. Sehingga kita bukan doing tapi kita being karena berhubungan dengan passion kita seperti itu. Nah, disiplin itu datangnya dari passion. Paling gampang kalau kita punya passion, biasanya disiplin itu menjadi lebih gampang. Tidak pernah gampang, kedisiplinan itu tidak pernah gampang karena melawan dosa yang ada di dalam kita, gitu kan. Tapi kalau kurang disiplin, apakah berarti kurang passion atau bagaimana, Pak Peter? Kembali lagi core-nya ke hard attitude ya. Kalau makanya tadi Gary Hamilton mengatakan obedient itu zero. Dalam pengertian begini. Orang obey tidak obey itu kalau hanya ditetapkan di hukum, di aturan, itu percuma. Makin aturan itu diperketat, makin dilanggar kok. Tapi kalau datangnya dari dalam, dari insight, ya kesadaran itu, dia pasti obey. Dan kedisiplinan itu memang harus dari inisiatif diri sendiri, bukan dari suruh orang lain ya. Misalnya seorang tua menyuruh, kamu harus disiplin ya, pegang gadget hanya weekend saja. Nah, tetapi anak-anak yang nakal kan tetap saja, seperti adik saya, terus terang sangat ketat sekali dengan gadget ya. Itu sampai SMP pun itu hanya boleh weekend main game gitu. Nah, disiplin itu penting, akhirnya kebiasaan itu build up jadi habit ya, jadi natur di dalam. Jadi disiplin bukan diselipin, Pak, ingat Pak. Biasanya kan seringkali orang jadi diselipin gitu ya, bukan benar-benar dari dalam, tapi dari luar. Jadi intrinsik ya, bukan diselipin, tapi disiplin yang datang dari diri sendiri. Nah, saya melihat juga sebagai pelatih ya, untuk adik-adik yang mendengarkan ini, murid-murid, saya melihat itu begitu penting. Karena saya sudah melatih bukan ratusan, tapi ribuan anak, dan banyak sekali di antara mereka yang punya talenta. Dan saya melihat bahwa ujung-ujungnya yang akhirnya jadi pemain profesional, yang meraih potensinya gitu ya, itu adalah pemain yang, atau anak-anak yang
punya kedisiplinan yang tidak harus diselipin itu kalau seperti istilahnya Pak Peter tadi ya. Jadi nggak perlu dikasih tahu lagi, tapi datang dari dalam diri sendiri. Itu suatu hal yang super penting karena kalau harus dikasih tahu oleh orang lain, saya sudah tidak membiasakan diri lagi untuk memotivasi. Dan saya juga sudah bilang contohnya dengan anak saya Brandon yang punya talenta bagus di sepak bola, saya bilang saya tidak akan memotivasi, itu harus datang dari kamu. Kalau saya harus motivasi, nggak mungkin jadi, gitu. Jadi sama, apakah di bidang olahraga ya sepak bola, apakah skill ya dalam bidang skill tertentu, ataupun dalam bidang entrepreneurship itu sangat menarik bahwa sebenarnya sama saja, passion menentukan dan harus datang dari dalam diri sendiri. Oke. Baik, waktunya sudah mau habis ini Pak Peter, jadi kita mungkin ini dulu, kita selipin video dulu, betul ya? Video dari para sponsor, silakan. Oke, baik. Demikian tadi sponsor-sponsor yang sudah membantu kita semua. Oke, baik. Sebelum kita foto bersama, masih ada door prize. Door prize-nya ini, Pak Peter, satu yang bisa menjawab satu pertanyaan dari Pak Peter dan satu pertanyaan dari saya. Mungkin saya mulai. Pertanyaan saya tadi, 4P, purpose, profit, kemudian ada planet, apalagi yang kurang, yang tidak saya sebutkan, yang tadi disebutkan oleh Pak Peter. Silakan. Sekali. 4P, purpose, profit, planet, ya, jadi kita harus tahu juga Buwono tidak merusak planet sesuai falsafah kejawen, apa yang diajarkan oleh Alkitab juga. Apalagi yang tidak disebutkan dari 4P tadi? Silakan. Sudah ada yang jawab ini Pak tadi. Tingkat 10 nih, Brandon ya yang jawab. Oh, Brandon. People dia jawab. Oh, people, Brandon. Wah, luar biasa. Saya nggak ngasih tahu loh ya ini. Saya ini Brandon di atas, saya di bawah. Jadi bukan saya yang ngasih tahu ya ini. Brandon, people. Bagus sekali. Kenapa saya pilih pertanyaan ini? Karena ujung-ujungnya ke people. Tadi Pak Peter sudah mengatakan bahwa di perjanjian baru kita tidak hanya diminta untuk memberi 10% dari apa yang kita punya termasuk waktu, tapi keseluruhan hidup kita. Jadi apapun profesimu, muliakan Tuhan dan harus berguna bagi sesama, karena itu hukum terbesar dan terutama yang ada di Alkitab, to honor God and to love others, ya. Dan itu bisa dilakukan dengan profesi apapun termasuk pengusaha. Oke, baik. Oleh karena itu tadi saya ingin saya hilangkan tadi people, gitu ya. Itu ada maksudnya sedikit. Oke, baik. Pak Peter, ada pertanyaan dari Pak Peter? Ya, adik-adik, nanti kalau adik-adik sudah kuliah selesai, mencari pekerjaan, atau mungkin ada yang ingin memulai jadi pengusaha ya, jadi entrepreneur.
sebelum kalian mulai itu, apa yang kalian harus pikirkan? Apa yang kalian harus buat atau susun dulu? Begitu. Nah, itu pertanyaan saya. Oke. Pertanyaannya berat ini. Tadi apa yang harus disusun dulu? Sempat saya sebutkan juga tadi sudah kita Mhm. ulang pada saat tanya jawab. Tapi yang pertama yang harus dilakukan apa dulu? Hmm. Jadi baik profesi atau mau usaha, sebenarnya kita harus menyusun apanya dulu. Apanya dulu? Mungkin Fiodora, ada siapa nih? Dimas dari kelas 12. Vision dan Wow, mission. Wah, wow, betul itu Pak, vision and mission itu. mantap. Jadi pertanyaannya dijawab dengan bagus sekali. Mungkin saya tambahkan sedikit untuk vision dan mission yang paling utama, yang paling atas, bukan yang ini ya. Paling atas adalah value tadi disebutkan oleh Pak Peter. Ya, Saya murid yang sangat baik Pak Peter ya. betul. Dapat hadiahnya ini 100.000 dari Teacher Dore ini. Bukan 25 lagi, soalnya jawabannya begitu detail itu ya. Oh, baik Pak Peter, terima kasih sekali sudah datang secara virtual ke depan kami, ke layar kaca kami, dan memberikan begitu banyak wejangan ya, dan berbagi tentang apa yang Pak Peter selama ini dapatkan dalam perjuangan Pak Peter di bidang usaha, tapi juga sebagai anak Tuhan. Luar biasa sekali Pak Peter, kami merasa diberkati. Tuhan memberkati Pak Peter beserta keluarga. Terima kasih Pak Tim, minta maaf tadi saya ambil waktu tanya jawab, jadi apakah masih diizinkan ada 1-2 anak mau bertanya begitu, supaya saya tidak tahu, minta maaf ini waktunya. Tadi saya sudah tanya ke anak-anak, belum ada jawaban. Oh, belum ada ya. Silakan saja Pak, silakan yuk murid-murid kalau ada pertanyaan, atau Pak dari Pak. Nah, kalau ada saja, kalau tidak jangan diingat Pak, silakan lanjut saja. Oke, kita kasih kesempatan sebentar yuk. Siapa mau bertanya, ada pertanyaan? Biasanya kalian jago bertanya. Pak Begi itu sudah itu Pak Begi itu dari mukanya saya melihat bagaimana Pak Begi sudah ingin sekali bertanya. Jadi mungkin Pak Begi ada pertanyaan? Pak Begi. Nggak ada Pak Begi? Terima kasih. Ya, minta maaf kalau saya membawakan agak cepat ya. Saya berharap bisa ditangkap sama anak-anak dan para teachers ya. Terima kasih kesempatannya, saya senang berbagi, apalagi saya berada di dalam tubuh Karis ya. Salah satu passion saya juga berbagian di Karis karena punya visi yang jelas. Saya kenal Paul itu sejak bujangan ya, pernah nginep di rumah saya sebelum dia menikah. Saya kenal ayahnya dulu, Pak Don dan Steve Richardson, karena jadi misionari. Jadi kita sudah kenal, saya kenal Paul 30 tahunan. Jadi bersyukur kalau Karis sudah berdiri menjadi berkat buat anak-anak didik, bahkan ada 26 sekolah di daerah yang ditolong oleh Karis ya. Kita dukung bersama. Terima kasih Pak Tim. Terima kasih banyak Pak Peter. Oke, kita foto bersama. Pak Begi bisa membantu ini. Infonya seperti itu, saya kurang paham Pak Begi harus membantu seperti apa. Ya, oke, baiklah. Kita akan berfoto. Ya, anak-anak boleh membuka kameranya supaya semuanya bisa terlihat dengan baik. Ya, kemudian berikan pose yang terbaik. Ya, oke. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, kelas U, kelas 11. Oke. Saya hitung ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman yang pertama. Bentar.
Oke. Sekarang halaman yang kedua. Ya. 1, 2, 3. Taruh lagi. Oke. Sekarang halaman yang ketiga. Baik. Yang terakhir. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Oke, baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi untuk Pak Peter Hidayat yang sudah memberikan waktunya. God bless you. Oke, baik, kita akan recess selama 10 menit. Kita akan kembali setelah break. Terima kasih banyak Pak Peter. Mari, God bless. Mari, God bless. Terima kasih Pak Peter. Yo, mari Tuhan berkati, mari. Tuhan berkati. Ya. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih Coach Timo.